teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan pembiayaan. Langsung aja, yuk kita simak. Sebelum kita masuk ke pengelolaan pembiayaan, kita harus tahu apa hakikat pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penataan sumber biaya, perencanaan, penggunaan dan pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban biaya pendidikan. Nah, pembiayaan pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1. Maka disinilah pentingnya pengelolaan pembiayaan pendidikan sebagai pengelola untuk mengatur dan mendapatkan dana tambahan untuk pendidikan. Di dalam kegiatan pasti memiliki tujuan, begitupun dengan pengelolaan pembiayaan, yang mana tujuan pembiayaan ini telah mengacu kepada prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Mulai dari prinsip keadilan untuk menunjukkan pembagian dan pembiayaan yang rata. Prinsip efisien untuk menunjukkan skala prioritas yang harus dibiayai. Prinsip transparansi yaitu untuk menunjukkan keterbukaan terkait masuk dan keluarnya uang ataupun dana. Dan prinsip yang terakhir yaitu akuntabilitas, yang mana ini menunjukkan akan tanggung jawab terhadap orang yang memegang pengelolaan pendidikan. Selanjutnya, yaitu jenis pengelolaan pembiayaan. Di dalam jenis pengelolaan pembiayaan, terdapat beberapa jenis. Yang pertama, biaya investasi, di mana pembiayaan ini akan ditunjukkan untuk sarana dan prasarana sebagai pengembang sumber daya di sekolah. Selanjutnya, ada biaya personal, di mana peserta didik akan membayar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, ada biaya operasional. Biaya ini akan dialokasikan untuk gaji PTK, alat, dan bahan pendidikan, sampai biaya operasi pendidikan. Dalam pengusulan dana BOS, terdapat prosedur penerima yang perlu ditempuh oleh satuan pendidikan. Antara lain, yang pertama, satuan pendidikan mengirim data jumlah siswa untuk periode 1 pembelajaran secara online melalui data pokok pendidikan atau Dapodik, lalu menyusun rincian kebutuhan untuk setiap periode atau 3 bulan sekali yang mengacu pada RKAS. Lalu memeriksa apakah dana telah masuk rekening sekolah. Apabila dana telah masuk, maka dana tersebut perlu dicatat. Lalu pengelolaan BOS pada sekolah mencatat setiap pengambilan dana dan menyimpan bukti penerimaan dana. Secara umum, ketentuan penggunaan dana BOS dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara tim dana BOS sekolah, dewan, guru, dan komite. Yang kedua, penggunaan dana BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah. 3. Pembiayaan transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar. Administrasi pembiayaan dimaksudkan sebagai pencatatan, pembukuan, dan pendokumentasian proses perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan. Pembukuan harus dilakukan sekolah adalah sebagai berikut.